Ini adalah kisah tentang seorang pemuda miskin yang menyelamatkan seorang ratu yang dikutuk menjadi ular. Kebaikan hati pemuda itu membuat sang ratu simpati terhadapnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Namun sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe. Mari kita simak cerita lengkapnya. Raka tinggal seorang diri di sebuah gubuk usang di pinggir hutan. Sejak kecil, ia bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Setiap hari, ia menjelajahi hutan, mengumpulkan berbagai hasil alam untuk dijual di pasar desa. Pendapatannya memang tak banyak, namun cukup untuk mengisi perutnya yang sering kali lapar. Pada suatu malam, hujan turun dengan sangat deras. Petir menyambar, dan angin kencang menerobos celah-celah dinding gubuk yang sudah rapuh. Raka duduk di pojok ruangan, menggigil kedinginan, sambil mendengarkan suara alam yang menderu, seolah-olah hutan itu berteriak dalam amukan badai. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di dekat pintu gubuk. Raka terkejut dan langsung waspada. Ia mendekati suara itu dengan hati-hati. Ia tahu bahwa binatang hutan seringkali mencari perlindungan di malam hujan. Namun, saat pintu dibuka, pemandangan yang ia temui membuat jantungnya berhenti sejenak. Seekor ular besar terbaring lemah di depan pintu. Tubuhnya terlilit dengan luka berdarah di perutnya. Mata ular itu berkedip, seolah meminta pertolongan. Raka ragu sejenak. Nalurinya mengatakan untuk menjauhkan ular itu, karena ular berbisa bisa sangat berbahaya. Namun, saat ia memandang lebih dekat, ada sesuatu yang berbeda. Mata ular itu menatapnya dengan ekspresi yang penuh rasa sakit, seperti mata seorang manusia yang sedang terluka. Raka mundur, tetapi tatapan mata itu terus mengikutinya. Ada dorongan dalam dirinya yang sulit ia jelaskan. Ia merasa bahwa ia harus menolong ular itu. Akhirnya, Raka menghela napas panjang dan mengambil beberapa ramuan yang biasa ia gunakan untuk mengobati luka-luka kecil. Dengan hati-hati, ia mendekat dan membersihkan luka di tubuh ular tersebut. Ular itu tidak bergerak, seolah pasrah menerima pertolongan. Setelah selesai, Raka meletakkan ular itu di sudut gubuknya yang kering dan memberikan sedikit makanannya untuk ular tersebut. "Ini yang bisa aku beri. Semoga kau kuat dan bisa bertahan," bisiknya pelan. Ular itu hanya menatapnya tanpa mengeluarkan suara. Raka merasa lega meskipun perasaan takut masih menghantuinya. Ia tidak tahu apakah ular itu akan membahayakan dirinya. Namun anehnya, ada ikatan yang terbentuk di antara mereka, ikatan yang tidak dapat ia jelaskan. Hari demi hari, ular itu tetap tinggal di gubuknya. Setiap pagi, Raka terbangun dan menemukan ular itu masih di pojokan, mengamati dirinya dengan tatapan yang penuh perhatian. Pada awalnya, Raka merasa canggung dan berusaha mengusirnya, namun ular itu seolah menolak pergi. Kadang-kadang, ular itu melingkar di dekatnya, seperti tak ingin berpisah. Suatu malam, saat Raka duduk di samping ular itu, ia berbisik, "Apakah kau betah di sini? Atau mungkin kau menungguku untuk melakukan sesuatu?" Mata ular itu hanya berkedip. Namun Raka merasakan ada sesuatu yang aneh. Seperti ada pesan yang ingin disampaikan, namun tidak bisa diungkapkan. Rasa penasaran semakin menguasainya, dan ia mulai merasa bahwa ular ini menyimpan suatu misteri yang lebih dalam. Beberapa malam kemudian, Raka bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita cantik dengan mahkota emas yang anggun, berdiri di balik kabut tebal. "Raka," bisik suara lembutnya, "tolong aku. Kutukan ini sangat menyakitkan." Raka terbangun dengan jantung yang berdebar kencang, merasa bahwa wanita dalam mimpinya benar-benar ada di dekatnya. Ia menatap ular yang terbaring di pojok gubuk, dengan mata yang sama seperti dalam mimpinya. Segalanya tampak begitu nyata, dan hatinya semakin yakin bahwa ular ini bukanlah binatang biasa. Hari-hari berlalu, dan Raka merasa semakin bingung dengan perasaan aneh yang menyelubungi dirinya. Pada malam lain, ketika hujan kembali turun deras, Raka duduk di samping ular itu, menatap matanya yang dalam. Rasa ingin tahu semakin kuat, dan ia berkata, "Aku tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya, tetapi jika ada sesuatu yang bisa kulakukan untukmu, katakanlah padaku. Aku akan mencoba membantu, meskipun aku hanya seorang pemuda miskin." Begitu kata-kata itu terucap, tiba-tiba ruangan terasa bergetar pelan. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan sekejap kemudian, kilatan cahaya terang menyilaukan memenuhi ruangan. Raka terkejut dan menutup matanya. Ketika ia membuka mata,
Seorang wanita cantik dengan mahkota emas berdiri di depannya, sama persis seperti dalam mimpinya. Raka tertegun, hampir tidak percaya. "Siapa? Siapa kau?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu tersenyum lembut, meskipun matanya penuh kesedihan yang mendalam. "Namaku Elisa. Aku adalah ratu dari kerajaan yang jauh. Tetapi aku dikutuk menjadi seekor ular oleh seorang penyihir jahat. Kutukan ini hanya bisa dipatahkan oleh seseorang yang tulus, yang mampu melihat ke dalam hati, bukan hanya penampilan luar. Raka, kamu telah membebaskanku dari kutukan ini." Raka terdiam, sulit percaya dengan kenyataan ini. Bagaimana mungkin aku, seorang pemuda miskin, bisa membebaskan seorang ratu? Namun, saat ia mengingat semua kejadian sebelumnya, rasa iba, ikatan yang aneh, dan mimpi-mimpi yang menghantui, segalanya mulai masuk akal. "Apakah ini nyata?" bisik Raka, masih terkejut. Ratu Elisa mengangguk. "Ya, Raka. Dan sebagai tanda terima kasihku, aku ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Kau tidak perlu lagi hidup dalam kemiskinan dan kesepian." Raka menatapnya dengan kebingungan. Namun di balik rasa bingung itu, ia merasakan harapan baru. Seumur hidupnya, ia hanya mengenal penderitaan, dan kini pintu menuju kehidupan baru terbuka lebar di depannya. Malam itu, Raka duduk terpaku, memandangi Ratu Elisa yang kini tampak begitu nyata di hadapannya. Kecantikan sang ratu memancar layaknya rembulan yang memancarkan cahaya lembut di tengah malam. Namun, di balik pesona itu, ada sesuatu yang membuat hati Raka terasa gelisah. Meskipun ia telah berhasil membebaskan Ratu Elisa dari kutukannya, perasaan tak terjelaskan masih menggantung di antara mereka. Ratu Elisa menatapnya dengan mata penuh rasa terima kasih, namun juga dipenuhi oleh kekosongan yang dalam. "Mungkin kau masih merasa tidak percaya, Raka," katanya dengan suara lembut. "Tapi kutukan ini, yang telah mengurungku selama berabad-abad, adalah akibat dari kesalahan yang aku lakukan sendiri." Raka memandangnya bingung, mengerutkan kening. "Kesalahan apa yang kau maksud?" "Aku pernah mengkhianati janji kepada seseorang yang kucintai," jawab Ratu Elisa, nadanya penuh penyesalan. "Akibatnya, seorang penyihir mengutukku, mengubahku menjadi seekor ular untuk selama-lamanya. Kutukan itu hanya bisa dipatahkan oleh seseorang yang memiliki ketulusan hati sepertimu." Raka terdiam, mencoba memahami kisah yang baru saja didengarnya. Ia telah menjalani hidup dalam kesederhanaan, jauh dari tipu daya atau ambisi duniawi. Kini, di depannya, seorang ratu yang dihantui oleh masa lalu datang membawa harapan, namun juga kenyataan pahit. "Aku tidak tahu harus berkata apa," ujarnya dengan kebingungan. "Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain?" Ratu Elisa tersenyum tipis, seolah memahami keraguan dalam hati Raka. "Karena hanya kamu yang bisa melihatku, bukan sebagai seekor ular, melainkan sebagai diriku yang sejati. Hanya kamu yang rela berbagi sedikit ruang di gubuk reot ini, memberi makan terakhir yang kau miliki meski kau tak punya apa-apa. Kau memandangku dengan mata yang penuh kasih, sesuatu yang tidak pernah aku temui selama berabad-abad." Raka menghela napas panjang, merasa canggung. "Tapi aku hanya merasa kasihan padamu," gumamnya pelan. Mendengar itu, mata Ratu Elisa seolah menyala dengan kehangatan. "Kasihanmu itulah yang membebaskanku, Raka. Banyak orang di dunia ini yang hidup untuk dirinya sendiri, mengejar kekayaan dan kekuasaan tanpa memikirkan orang lain. Tetapi kamu berbeda. Hatimu murni, tak terkontaminasi oleh ambisi duniawi." Keheningan melingkupi mereka sejenak. Keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Raka merasa seolah hidupnya yang sederhana kini telah terhantam oleh suatu keajaiban yang penuh misteri. Setelah beberapa saat, dengan hati yang masih ragu, Raka bertanya, "Jadi, apa yang akan terjadi sekarang? Apakah kau akan kembali ke kerajaanku dan meninggalkan tempat ini?" Ratu Elisa memandangnya dengan lembut. Senyum tersungging di bibirnya. "Aku ingin menawarkan hidup yang berbeda untukmu, Raka. Kau telah membebaskanku dari kutukan ini, dan sebagai gantinya, aku ingin membawamu bersamaku. Aku ingin kau menjadi pendampingku, seseorang yang akan selalu ada di sisiku." Raka terdiam, dadanya berdebar kencang. Tawaran yang begitu besar bagi pemuda biasa sepertinya terasa begitu berat untuk diterima. Ia adalah orang yang hidup dari hasil alam,
jauh dari kehidupan istana yang penuh kemewahan. Aku tidak tahu apakah aku layak untuk ini, katanya ragu. Aku hanyalah pemuda miskin. Hidupku tak ada artinya dibandingkan dengan hidupmu yang penuh kemewahan. Ratu Elisa tersenyum lembut dan mendekat, memegang tangan Raka dengan penuh kelembutan. Kau pikir aku peduli dengan kemewahan itu? Aku sudah hidup berabad-abad dalam penderitaan yang tak terlukiskan. Apa yang kucari bukanlah kekayaan atau kekuasaan. Aku hanya ingin kebahagiaan sejati, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan harta atau kekuasaan. Dan aku percaya, kau adalah jawabannya. Raka terpaku, hatinya tersentuh oleh ketulusan yang terpancar dari raut wajah Ratu Elisa. Namun, di balik rasa harapan yang baru muncul, ada ketakutan yang mulai menyelimuti dirinya. Aku takut, Ratu Elisa. Hidup yang kau tawarkan tampak seperti mimpi, tapi aku takut tak bisa menjadi orang yang kau harapkan. Ratu Elisa menatapnya dengan lembut. Wajahnya penuh kelembutan dan pengertian. Aku tidak meminta kesempurnaan darimu, Raka. Aku hanya ingin kamu menjadi dirimu sendiri, seseorang yang telah menunjukkan padaku arti sejati dari ketulusan dan kebaikan. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Keraguan yang semula memenuhi hati Raka perlahan memudar, digantikan oleh perasaan keberanian dan harapan yang baru. Namun, ada satu pertanyaan yang masih mengganggu benaknya. Bagaimana dengan masa lalumu? Orang yang pernah kau hianati, apakah dia akan menjadi masalah bagi kita di masa depan? Ratu Elisa terdiam. Wajahnya menunjukkan kepedihan yang mendalam. Aku tidak tahu, Raka. Orang itu mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini. Namun kutukan ini adalah akibat dari dosa yang kuperbuat. Aku tak bisa memprediksi apakah kutukan itu benar-benar hilang, atau apakah bayangan masa laluku akan kembali mengusik hidup kita. Raka mengangguk perlahan, berpikir sejenak. Aku tidak bisa menjanjikan kehidupan tanpa masalah, tetapi aku akan berusaha menjadi yang terbaik untukmu. Mendengar kata-kata itu, Ratu Elisa tersenyum lebar, dan untuk pertama kalinya, Raka melihat senyum yang begitu tulus dari wajahnya. Mereka berdiri berhadap-hadapan dalam keheningan yang penuh arti, seolah-olah seluruh alam menjadi saksi dari janji yang tak terucap di antara mereka. Setelah kebebasan yang diberikan oleh Raka, Ratu Elisa mengajak Raka untuk mempersiapkan perjalanan ke kerajaan asalnya yang tersembunyi di balik kabut tebal, di puncak gunung yang menjulang tinggi. Sebuah kehidupan baru menanti mereka. Namun meskipun di depan terbentang janji dan harapan, Raka merasa cemas. Keindahan istana yang ia bayangkan kini terasa penuh dengan ketidakpastian dan bahaya tersembunyi. Dengan tangan Elisa yang erat menggenggam tangannya, Raka merasa ada ketenangan di tengah kecemasannya. Elisa menatapnya dengan penuh keyakinan. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu, katanya, meyakinkan Raka bahwa mereka akan menghadapi apapun bersama. Dengan tekad yang bulat, Raka memutuskan untuk menghadapinya demi cinta yang telah tumbuh untuk Elisa. Perjalanan menuju kerajaan itu tak mudah. Kabut tebal menghalangi pandangan mereka saat berjalan melalui jalan setapak di antara tebing yang tinggi. Namun, dengan Elisa di sampingnya, Raka merasa sedikit lebih kuat. Sesekali, Elisa tampak mengawasi sesuatu yang tak terlihat, tetap menjaga Raka agar tetap dekat. Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di sebuah gerbang kuno yang diselimuti akar-akar pohon besar. Ketika Elisa menyentuh gerbang itu, pintu terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan jalan menuju istana yang megah di tengah lembah hijau dan subur. Namun, di balik kemegahan itu, Raka merasakan ada sesuatu yang ganjil. Para pelayan yang menyambut mereka terlihat penuh kecemasan, seolah ada ketakutan yang mengintai mereka. Elisa, dengan senyum lembut, memperkenalkan Raka pada kehidupannya yang baru. Kau tak perlu khawatir tentang kemiskinan lagi, Raka. Kehidupanmu akan berubah. Semua kemewahan di sini adalah milikmu. Namun, meski tawaran itu menggiurkan, Raka merasa bahwa hidup di istana yang penuh dengan kemewahan ini bukanlah hal yang ia inginkan. Ia hanya menginginkan hidup sederhana. Meskipun demi Elisa, ia memutuskan untuk tetap berada di sana. Hari-hari berlalu dan kehidupan di istana terasa seperti sebuah mimpi bagi Raka. Segala keinginannya terpenuhi, namun ada rasa tak nyaman yang terus mengganggu. Mimpi buruk yang menghantui malam-malamnya menjadi semakin intens, seolah-olah ada ancaman gelap yang terus mengintai. Suatu malam, Ratu Elisa datang dengan wajah penuh kecemasan.
Ia membimbing Raka ke taman belakang istana yang tenang, ditemani angin malam yang berhembus lembut. Di bawah pohon besar yang diterangi cahaya rembulan, Elisa akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia simpan. Ada sesuatu yang belum kuungkapkan, Raka, kata Elisa, matanya penuh kekhawatiran. Kutukan itu memang telah terangkat, namun sebagian darinya masih ada di istana ini. Ada kekuatan gelap yang mengintai kita. Elisa kemudian menjelaskan bahwa kekuatan gelap itu adalah Raja Gelap, seorang penguasa sihir hitam yang dahulu pernah ia cintai, namun yang kini ingin membalas dendam karena pengkhianatannya. Raka mendengarkan dengan hati berdebar. Apakah ada cara untuk mengalahkannya? Tanyanya, suara penuh tekad. Elisa mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ada. Namun itu membutuhkan pengorbanan besar. Hanya satu orang yang bisa menghentikannya, dan orang itu adalah seseorang yang memiliki hati yang tulus dan keberanian sejati. Raka menatap Elisa dengan penuh ketegasan. Jika itu yang harus aku lakukan, maka aku akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi, ujarnya, meyakinkan Elisa bahwa ia siap menghadapinya. Namun Elisa menahan tangannya, emosi terlihat jelas di wajahnya. Aku tak bisa membiarkanmu berjuang sendirian. Raka, kau sudah berkorban cukup banyak untukku, kata Elisa dengan suara bergetar. Raka membelai pipinya dengan lembut. Aku telah memilih jalan ini sejak pertama kali aku menolongmu. Aku tahu risikonya, dan aku siap menghadapinya demi dirimu, jawabnya, penuh keyakinan. Malam itu, Elisa menangis dalam diam, merasakan betapa dalam dan tulusnya cinta yang diberikan oleh Raka. Mereka berdua menyadari bahwa pilihan yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, mereka juga tahu bahwa cinta sejati seringkali mengharuskan pengorbanan yang jauh lebih besar daripada sekadar kata-kata manis. Keesokan harinya, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti seluruh istana, seakan-akan alam pun merasakan ketegangan yang sedang terjadi. Raka tahu, saat itu adalah waktu yang telah ditunggu-tunggu. Ia dengan tegap berjalan menuju lapangan utama istana, tempat yang akan menjadi saksi pertemuan terakhirnya dengan Raja Gelap, musuh yang telah lama mengintai mereka. Saat Raja Gelap muncul, wajahnya dipenuhi kebencian dan dendam yang mendalam. Tatapannya yang penuh amarah langsung tertuju pada Elisa. Suara gemuruhnya menggema di seluruh penjuru istana. Elisa, kau pikir kau bisa lari dariku? Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Suaranya yang menggelegar menyebabkan istana seakan bergetar. Raka berdiri tegak di hadapan Raja Gelap dengan tatapan penuh keberanian. Jika kau ingin Elisa, kau harus melewati aku terlebih dahulu, kata Raka dengan suara mantap. Raja Gelap tertawa dengan penuh ejekan. Siapa kau? Seorang pemuda miskin yang tak memiliki apa-apa. Apa yang bisa kau lakukan untuk melindunginya? Katanya, mengejek keberanian Raka. Raka membalas tatapan itu tanpa rasa gentar. Aku mungkin tak memiliki harta atau kekuasaan, tetapi aku memiliki keberanian dan cinta yang tak akan pernah kau kalahkan. Dengan penuh keyakinan, Raka menatap langit dan berdoa dalam hati, memohon kekuatan untuk melindungi orang yang sangat ia cintai. Tiba-tiba, cahaya terang menyinari tubuhnya. Cahayanya begitu kuat dan murni hingga membuat Raja Gelap terbelalak. Sinar itu melanda seluruh istana, menghapus bayangan hitam yang mengelilingi Raja Gelap dan memusnahkannya dalam sekejap. Raja Gelap berteriak kesakitan. Tubuhnya menghilang perlahan, tenggelam dalam cahaya yang keluar dari tubuh Raka. Ini belum berakhir. Elisa, kau akan menyesal, teriaknya sebelum akhirnya lenyap dalam kegelapan yang memudar. Saat kabut gelap itu akhirnya menghilang, Raka terjatuh ke tanah, kelelahan. Elisa berlari menuju Raka, memeluknya erat dengan penuh rasa terima kasih. Raka, kau telah menyelamatkan kita semua. Kau adalah pahlawanku, bisiknya sambil meneteskan air mata kebahagiaan. Raka, dengan sisa tenaga yang dimilikinya, membalas pelukan Elisa. Ia tahu bahwa perjalanan panjang ini telah membawanya kepada cinta sejatinya. Bersama Elisa, mereka kembali ke istana yang kini bebas dari kutukan dan bayang-bayang Raja Gelap. Kehidupan baru yang penuh kedamaian dan kebahagiaan kini terbentang di depan mereka. Raka dan Ratu Elisa pun akhirnya menikah dalam sebuah upacara yang penuh keindahan dan sukacita. Kerajaan yang dulunya hening dan kelam kini dipenuhi dengan warna-warna kebahagiaan. Raka, yang dulu hanyalah seorang pemuda miskin,
kini berdiri sebagai raja yang dihormati dan dicintai. Bersama Elisa, ia memimpin kerajaan dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Meskipun ujian dan masa-masa sulit telah berlalu, Raka dan Elisa tahu satu hal pasti, cinta mereka adalah kekuatan yang tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun. Cinta yang sejati, tak peduli seberapa besar pengorbanannya, akan selalu mengalahkan segala rintangan di dunia ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.